Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fitri Azahra dengan NPM 221705102. Di sini saya akan menjelaskan materi NFA Epsilon ke NFA. Nah, untuk yang pertama itu pada NFA diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input yang dinamakan dengan epsilon move atau e-move. Nah, e-move merupakan transisi empty atau perpindahan state tanpa pembacaan input, artinya tidak bergantung pada input ketika melakukan transisi. Yang selanjutnya ada e-closure adalah himpunan state-state yang terhubung oleh e-move, state-state yang terhubung oleh transisi tanpa input. Nah, di sini ada tahapan ekuivalensi untuk merubah NFAE ke NFA. Yang pertama, buat tabel transisi untuk NFA e-move tersebut. Yang kedua, tentukan e-closure untuk setiap state. Yang ketiga, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA e-move ke NFA. Nah, rumusnya tertera. Nah, yang keempat itu berdasarkan hasil langkah 3 dapat dibuat fungsi transisi dan diagram transisi untuk NFA tanpa e-move yang ekivalen dengan NFA e-move. Untuk langkah yang terakhir, tentukan state akhir untuk NFA tanpa e-move tersebut, yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang closure-nya menuju ke salah satu state akhir semula dengan rumus tersebut. Langsung aja kita ke contohnya. Nah, di sini diketahui state-nya itu udah key 0, key 1, key 2. Nah, yang pertama itu langkahnya kita buat tabel transisi dulu. Nah, di sini kita ketahui bersama final state itu di key 0 ya. Kita buat tabel transisinya. Key 0 diinputin A, hasilnya key 0. Key 0 diinputin B, nggak ada, maka kita tulis himpunan kosong. Key 1 diinputin A, nggak ada, hasilnya himpunan kosong. Key 1 diinputin B, hasilnya key 2 diinputin A, nggak ada, atau himpunan kosong. Key 2 diinputin B, hasilnya key 2. Nah, dari situ kita tentuin nih e-closure step-stepnya. Nah, untuk key 0 dulu. Nah, e-closure key 0 itu key 0 dan key 1. Nah, ini kita cari yang ada e-move-nya. Kan, nah, perlu digarisbawahi untuk state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Di sini kan nggak ada inputan E-nya tuh. Nah, tetap aja e-closure itu dia sendiri gitu. Jadi kita tulis di sini key 0 dan key 1. Nah, untuk e-closure key 1, dia kan nggak ada panah yang arah keluar untuk e-move-nya ya. Nah, jadi kita kembali lagi nih kepada pernyataan ini. State-nya itu state sendiri, state dia sendiri. Jadi kita terus lagi key 1. Nah, untuk key 2 itu kan dia nggak nerima, jadi dia sendiri key 2. Nah, dia ngarah kemana? Ke key 0 dan key 1. Kalau langsung terhubung gini, artinya bisa ditulis gitu, dijadiin satu. Nah, jadi udah kita dapet nih e-closure-nya itu ada key 0, key 1, e-closure key 0 itu ada key 0, key 1, e-closure key 1 itu key 1, e-closure key 2 itu key 0, key 1, key 2. Nah, untuk langkah itu kita buat fungsi transisi hasil perubahan pada rumus yang tadi itu. Nah, di sini yang pertama itu kita buat dulu, state kan kita buat dari key 0 dulu ya, dari awal. Nah, inputnya kita buat A. Nah, kita tulis aja. Di sini ada fungsi transisi aksen key 0, A sama dengan e-closure, transisi e-closure key 0A. Nah, ikutin aja langkah indeksnya. E-closure fungsi transisi. Nah, e-closure 0 itu berapa yang udah kita cari? E-closure key 0 itu key 0 sama key 1. Kita tulis di sini, koma A. E-closure dari kan dilihat ya di sini eh key 0 dan key 1. Key 0 dan key 1 itu ketika diinputin A itu kan dia key 0 sama himpunan kosong ya. Jadi yang kita tulis key 0 aja.
Nah, kembali lagi di sini sama dengan enclosure key 0. Enclosure key 0 itu berapa? Key 0, key 1. Nah, lanjut kita ke langkah yang kedua. Di sini diketahui transisi, fungsi transisi key 0, koma B. Hasilnya itu sekarang yang kita gituin key 0, tapi inputannya B. Nah, di sini enclosure, fungsi transisi enclosure key 0, B. Nah, equation kinalnya berapa? Kembali lagi. Ki 0 dan Ki 1, koma B. Nah, dilihat Ki 0 dan Ki 1 kan yang kita inputin B, apa yang keluar? Hasilnya ini. Cuman Ki 2 doang kan? Ki 2 sama impulan kosong. Yang kita tulis Ki 2 aja. Nah, kembali lagi. Equation Ki 2 itu berapa? Ki 0, Ki 1, Ki 2. Nah, dan begitu langkah selanjutnya. Hmm. Untuk yang langkah keempat itu kita buat tabel transisi baru dari yang udah kita dapetin tadi. Nih, untuk Ki 0 sendiri itu Ki 0 Ki 1, Ki 0A itu Ki 0 Ki 1, Ki 0B itu Ki 0 Ki 1 Ki 2, ya. Ki 1 itu himpunan kosong, Ki 1A maksudnya, himpunan kosong, Ki 1, koma B itu Ki 0 Ki 1 Ki 2. Nah, untuk Ki 2 itu koma A Ki 0 Ki 1, Ki 2, koma B Ki 0 Ki 1 Ki 2. Nah, ini tabel setelah kita buat fungsi transisi yang baru. Nah, untuk nentuin final state-nya itu caranya itu final state awal digabung dengan enclosure key gabungan final state awal tapi yang nggak ada himpunan kosongnya. Maksudnya di sini yang ada maksudnya yang ada key nolnya tapi di situnya nggak boleh ada himpunan kosong. Di sini kan jadi yang ada key nolnya ini nih key nol sama key 2 ya. Nah key 1 ini nggak bisa karena ada himpunan kosong. Jadi yang kita ambil itu key nol sama key 2-nya aja. Kembali lagi, ini final style awalnya Ki 0, gabungan Ki 0 dan Ki 2 dari yang kita dapat sini. Nah, gabungan dari ini Ki 0 dan Ki 2. Jadi kita temui nih sekarang final state barunya itu ada Ki 0 dan Ki 2. Nah, dari tabel yang tadi kita buat itu dibuat tabel tren apa? Kita buat state yang baru. Di sini maksudnya kita buat diagram yang baru dari state yang udah kita buat. Ketika kita inputin ketika di Ki 0 kita inputin A itu hasilnya Ki 0 dan Ki 1. Ya, kita inputin A di hasilnya Ki 0 dan Ki 1. Ki 0 kita inputin B hasil itu Ki 0 sendiri. eh, Ki 1 dan Ki 2 dan seterusnya. Kita ikutin aja langkahnya di sini. Nah, ini hasil dari perubahan NFAE ke NFA. Bisa lihat perbedaannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.